30 sekian itu. Oke, kita berdoa dulu ya. Ngobrol-ngobrolnya udah, ayo kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini, segala yang ada semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Sampai hari ini kami hidup juga semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau luangin waktu untuk baca firman ini. Biar firman ini yang berkuasa, yang hidup, biarlah itu ada untuk menggairahkan kami, memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat, bahkan memberikan kami banyak pengetahuan, banyak kebenaran, sehingga kami bisa hidup berdasarkan firman ini. Tuhan, biar Engkau dimuliakan selama momen ini, selama renungan ini ada. Biar Engkau yang ada Tuhan, untuk juga membawa setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh menikmati firman Tuhan di siang hari ini. Roh Kudus-Mu yang akan membuat mereka mengerti, karena hamba tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas. Dan biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas yang akan mengajar dan memimpin mereka kepada kebenaran. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, shalom. Saya sambil balas-balas komen ya. Jadi saya sebenarnya kepencet. Jadi sebenarnya saya tuh jarang banget untuk balas-balas di kolom komentar. Tapi beberapa minggu terakhir kayaknya live TikTok tuh ada peraturan baru ya. Kalau saya nggak terlalu aktif, saya tiba-tiba langsung dapat notifikasi yang puzzle itu loh, yang puzzle yang dia bilang inactivity live itu. Tapi error tuh tiba-tiba, nggak tahu itu. Jadi makanya saya coba balas-balesin komentar orang lewat kolom komentar. Saya tulis dulu judulnya Mazmur 51. Oke. Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi Mazmur 51 ini punya latar belakang. Ya, latar belakang kisah atau peristiwa. Jadi kalau kita memperhatikan, setiap Mazmur itu ada latar belakangnya gitu ya. Nah, tapi kalau si Mazmur Daud ini dia jelas banget, dia kasih detail. Ini tuh dia naikkan, Mazmur ini dia ciptakan, Daud ciptakan setelah Nabi Nathan menegurnya gitu ya. Namanya juga Nabi Nathan. Nabi itu punya tugas untuk apa? Menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan gak cuma bicara tentang pesan yang menegur, tapi juga membangun. Nah, banyak orang sekarang sulit untuk mengerti tentang pesan Tuhan gitu ya, dalam arti nggak enak pesan Tuhan itu sepertinya menjatuhkan, nggak enak bagi kita. Tapi sebenarnya pesan Tuhan itu pasti akan membangun kita, membawa kita kepada pertobatan, kepada kebenaran gitu. Saya juga tadi lagi renungin kitab Amsal ya kan, sesuai dengan tanggalnya Amsal 23. Iya memang kayaknya sakit ya dipukul sama orang tua, tapi kan sebenarnya si Salomo itu lagi bikin Amsal itu tujuannya adalah untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya kita menegur, kita mendidik, kita mengasah anak dari kecil itu jauh lebih bermanfaat ketimbang nanti udah gede. Kalau udah gede udah susah untuk diomongin gitu kan, susah untuk dijelasin, susah untuk dirubah tabiatnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teguran itu diberikan, bahkan sampai dibilangnya pukulan gitu ya. Diberikan, tapi itu akan menyelamatkan anak itu dari yang namanya kebinasaan. Nah, jadi pesan Tuhan yang dibawakan oleh Nabi, ya itu pasti yang satu menegur, tapi yang kedua juga membangun. Ya, menegur, tapi juga membangun. Nah itu menarik ya. Makanya luar biasanya kalau misalnya kita lihat, dari setiap tokoh nabi yang ada dalam perjanjian lama maupun Yesus sendiri gitu ya. Yesus ketika kasih teguran, Yesus ketika kasih peringatan, itu juga ada sebuah kesempatan untuk terbangunnya orang itu dari kebinasaannya, dari kebodohannya, dari ketidaktahuannya untuk tahu kebenaran. Nah, apa yang Daud tulis dari dalam Mazmurnya setelah Nathan datang kepadanya setelah Daud menghampiri Batsheba. Itu tahu ya peristiwa itu. Daud bilang, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Jadi kita lihat Daud bilang, kasihani aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut rahmat-Mu yang besar. Daud itu berdoa membawa keluhannya, membawa ratapannya, dengan mengenal, dengan mengingat siapa, apa sih karakternya dari Allah. Karena Daud udah mengenal Allah ya, dia bisa datang dalam doanya, dalam pengharapan, dalam keyakinannya. Karena dia tahu pribadi, karena dia tahu karakter dari Allah yang punya kasih setia, yang punya rahmat yang besar. Jadi Daud bilang, kasihanilah aku menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, ada banyak orang tuh gak ngerti tentang karakter Allah, bahwa Allah itu punya kasih setia, bahkan besar kasih setianya, punya yang namanya rahmat, bahkan besar rahmatnya. Saya dulu orang yang kayak gitu soalnya. Kenapa? Jadinya ketika berdoa kepada Tuhan, saya tuh malu, kayak kalau saya ngaku, nanti Tuhan terima saya nggak ya, saya jatuh lagi, gimana ya, nanti Tuhan bilang, kamu nih gimana, jatuh lagi, gimana ya gitu. Saya karena tidak mengenal karakter Allah dengan benar, saya jadi takut untuk datang kepada Allah. Dalam doa saya, dalam pengharapan saya, dalam keyakinan saya. Kenapa? Karena saya takut nanti tiba-tiba langsung disamber geledek gitu kan. Saya langsung dapetin yang namanya kutukan. Dan saya langsung sakit itu kan, langsung biduran, semuanya langsung cacar air gitu. Saya udah takut duluan. Tetapi dalam kesalahannya, ya dosanya, Daud bisa untuk tetap, tuh Allah, kasihanilah aku. Allah, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, menurut kasih setiamu. Jadi pengenalan akan Allah itu membantu kita untuk kita bisa datang kepadanya, ya iya. Itu yang banyak kita lihat juga dalam perjanjian baru, bahwa saya baca ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada banyak orang ketika baca ayat ini, dia cuma berhenti di sini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. That's it, udah. Padahal kalau kita membaca, ada kelanjutannya nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Firman Tuhan katakan, bukan hanya Tuhan akan mengampuni segala dosa kita ketika kita mengaku, tapi Dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, banyak orang tuh cuma pengen diampunin doang, tapi untuk disucikan, untuk dikuduskan, untuk berjalan dalam proses sanktifikasi, dikuduskan, meninggalkan kebiasaan lama, pola pikir lama yang lekat dengan keinginan daging itu gak mau. Padahal firman Tuhan sendiri, makanya kalau kita membaca firman Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan dengan lengkap. Bahwa kalau kita mau mengaku dosa kita, Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni segala dosa kita. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan yang sama yang mengampuni segala dosa kita juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi bersyukurlah kalau kita lagi dalam proses pemurnian, kita lagi dalam proses penyucian, kita lagi dalam proses dibentuk, diasah untuk kita bisa disucikan dari segala kejahatan kita. Nah, banyak orang kan gak mau, udah enak kayak gini. Biasanya kalau ketemu sama orang seperti itu, saya akan bicara lagi dan saya akan ajak dia Bible study. Yuk kita ajak Bible study yuk supaya baca firman Tuhan dengan lengkap gitu ya. Jangan sepotong-potong dong. Jangan sepotong-potong. Nah, selanjutnya, Daud minta belas kasihannya Allah gitu ya. Ketika seorang Nabi Nathan datang kepada dia memberikan pesan Allah setelah dia menghampiri Batsheba. Lalu bukan cuma minta kasihan aja, apa kata Daud?
bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini yang selalu saya suka dari Daud. Ya, saya tahu Daud tidak sempurna, Daud juga ada kesalahan, kegagalan, dosanya gitu ya. Tapi ini yang saya suka dari Daud. Daud tahu dia berdosa, Daud tahu dia bersalah kepada Tuhan, ya. Dia bersalah kepada Batsheba, dia bersalah kepada suaminya Batsheba. Tapi terlebih daripada itu semuanya, dia bersalah, dia berdosa di hadapan Allah. Nah, selanjutnya yang saya suka dari Daud adalah ketika dia tahu bahwa dia berdosa di hadapan Allah, dia nggak tutupin dosanya, dia nggak sembunyikan. Dia nggak berpura-pura, saya baik-baik aja, oke saya akan cari jalan keluar sendiri, enggak. Dia mengakui, dia membuka, dibilangnya apa ya? Dosanya, dia menunjukkan dosanya, membawa dosanya ke hadapan Allah. Makanya Daud bilang, bersihkan aku Tuhan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahan aku. Karena Daud gak bisa membersihkan dosanya, kesalahan sendiri. Jadi Daud terbuka bahwa Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Tuhan tolong bersihkan aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi teladan Daud tuh menurut saya itu. Di hadapan Allah dia bukan menyembunyikan dosanya, tapi dia malah justru, iya aku berdosa, itu sebabnya ini bukan titik, ini bukan akhir. Allah bersihkanlah aku. Allah tahirkanlah aku. Pengakuan dosa itu langkah awal untuk menyembah Tuhan. Iya betul. Jadi, nah banyak orang tuh untuk mengakui dosa aja sulit ya. Untuk terbuka di hadapan Tuhan aja sulit. Padahal Tuhan itu pribadi yang luar biasa loh. Yang punya kasih yang besar bagi kita. Yang punya rahmat yang besar bagi kita. Sehingga sebenarnya dengan karakter Allah seperti itu, kita bisa bawa nih dosa kita mengakui pelanggaran kita, kesalahan kita bisa mengakui hasrat, keinginan, pikiran kita yang kotor dan jahat. Karena kenapa? Karena dia Allah, dia bukan manusia. Ya saya tahu ya, mungkin beberapa orang lebih plong ketika dia ngaku kepada sesamanya atau kepada mentornya, kepada Bapak Gembala gitu ya, kepada beberapa hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan jauh lebih penting untuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Makanya kalau misalnya ada orang bilang, Kak saya habis ini gitu ya. Atau misalnya menti saya bilang, aduh salah nih gue karena ini segala macam. Saya bilang sama mereka, lo mesti ngaku dulu sama Tuhan, bukan cari saya duluan. Iya dong. Kita mesti jadikan Tuhan yang terutama dulu segalanya, bukan kita mencari tunggulah nanti hari Minggu ya ketemu Bapak Pendeta baru saya akan mengaku. Tidak. Dan karena Daud udah mengaku gitu ya, bersihkanlah dan tahirkanlah aku dari dosaku. Selanjutnya Daud bilang, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saya suka kata ini, sadar, S-A-D-A-R, sadar, kesadaran. Jadi Daud sadar tentang pelanggarannya. Daud sadar bahwa diri dia pun sebagai raja, dia bergumul dengan dosanya. Nah sadar ini loh yang membuat dia mau datang kepada Allah dalam doanya, dalam pengharapannya. Jadi banyak orang gini, kenapa sih disuruh, diperingatin, disuruh ini segala macam. Loh karena kalau Anda tidak disuruh, Anda tidak sadar gitu. Tapi ada beberapa orang yang sadar, ya sadar sendiri, peka sendiri, paham gitu ya, tanpa harus ditegur atau diingatin sama orang. Dia punya kesadaran sendiri gitu. Tapi kan sekarang kenyataannya adalah meskipun semua orang hidup, tidak semua orang punya kesadaran diri, apalagi tentang dosa. Daud bilang, Daud sadar tentang pelanggarannya. Daud sebagai raja, Daud sebagai pemimpin bangsa Israel, bukan cuma pemimpin bangsa Israel, tapi juga jadi pemimpin rohani. Ya, kalau kita lihat apa yang menjadi kerohanian dari seorang raja orang Israel itu pasti mempengaruhi dari
bangsanya gitu ya. Lihat aja dari hakim-hakim, ya kan? Terus dari Saul dan sebagainya kita lihat. Termasuk sampai Salomo gitu ya contohnya. Ya, jadi Daud sendiri tahu dia sebagai seorang manusia biasa, dia bergumul dengan dosanya. Termasuk kita semuanya yang dengerin renungan hari ini, kita bergumul dengan dosa kita. Iya, saya juga bergumul dengan dosa saya. Dengan hasrat, keinginan, pikiran ini yang tiba-tiba, aduh kok kepikiran ini ya, aduh kok kepikiran untuk nginget-nginget yang dulu ya, yang peristiwa yang nyebelin gara-gara teman saya ini segala macam ya. Ih, gimana ya dulu orang yang jelek-jelekin saya ini sekarang dia di mana ya gitu. Makanya setiap malam saya akhirnya dalam doa saya, Tuhan ampuni segala dosa saya yang saya sadarin maupun yang tidak saya sadarin. Karena saya pikir mungkin itu benar karena semua orang melakukannya. Tuhan ampuni saya. Ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi Daud memperhatikan ya, kesalahan dosa yang dilakukan sebenarnya itu akarnya yang paling terutama itu Daud berdosa kepada Allah, terhadap Allah. Dosa yang tidak disadari gimana? Yang tidak disadarin. Yang tidak disadarin. Contohnya mungkin yang banyak orang tidak sadarin gini. Karena semua orang bergosip, ya udah saya bergosip. Pertanyaan saya, kenapa gosip itu nggak boleh? Saya mau tanya, gosip itu lebih banyak bicara yang fakta atau opini? Gosip itu lebih banyak bicara tentang hal-hal yang fitnah atau yang fakta sih? Terus dibungkusnya gimana? Sedangkan kita belajar sendiri bahwa kita nggak boleh berdusta ya. Ada banyak orang gosip karena apa sih? Iri hati kan? Sedangkan kita belajar bahwa kita nggak bisa mengingini milik dari sesama kita. Berarti kita juga nggak boleh iri hati. Nah itu tuh kadang. Karena teman-teman kantor kita terbiasa untuk gosip, jadi kita menganggap biasalah gosip. Bahkan kita udah terbiasa dan kita udah menyukai gosip. Nah itu salah. Mungkin yang kedua di era zaman sekarang adalah tidak sadar bahwa dirinya sudah bergantung kepada orang lain atau benda lain, menjadikan orang lain atau benda lain jadi berhala. Sedangkan kita tahu bahwa kita nggak boleh untuk menggantikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, menggantikan Tuhan yang adalah segalanya dalam hidup kita. Nah itu kan kadang-kadang orang nggak sadar. Misalnya handphonenya udah menjadi baalnya lah, bangun pagi langsung bukanya handphone, main sosial media, udah langsung lebih seneng waktunya main handphone ketimbang bisa balance waktunya untuk Tuhan, untuk kerja, untuk keluarga. Itu kan sebenarnya hal yang tidak disadarin ya. Saya bukan orang yang kolot kok, sosial media itu boleh. Tapi banyak orang jadi terjebak di sosial media. Dan gak cuma terjebak di sosial media, jadi ngelakuin yang aneh-aneh dan buruk-buruk. Gitu. Nah, jadi itu contoh dosa yang tidak disadarin. Yang kita gak sadar, kita melakukannya karena kita anggap semua orang melakukannya kok. That's fine, it's okay lah. Tapi ternyata karena kita gak baca firman Tuhan juga, kita gak tahu kebenaran, ya udah kita hidup dalam ketidaktahuan kita itu. Nah, jadi perhatikan Daud itu mengatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Tuhan anggap jahat. Ya, jadi sekali lagi kita jangan berpikir bahwa oh ya saya cuma rugiin dia cuma 500.000 lah. Ya namanya juga temen, udahlah lupain aja, kan saya cuma rugiin dia 500.000, dia kan duitnya banyak ya, buat apa 500.000. No. Kita kira kita hanya merugikan atau kita hanya menyakiti sesama kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya dosa, kejahatan yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang menyakiti Tuhan. Karena kita sedang melawan apa yang jadi kebenarannya. Itu loh yang banyak orang tuh nggak sadar hal itu. Dikira ya udahlah cuma ngomong-ngomong ini doang, ya lah cuma gosip-gosip. Ella cuma fitnah-fitnah kecil doang, ini lagian biasa kan bercandaan kantor gitu.
Tapi sebenarnya kita bukan hanya menyakiti orang itu atau merugikan orang itu, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Karena kita sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Atau mungkin beberapa teman-teman kita nggak sadar kalau mereka lagi dirugikan, atau mereka sedang diinjak-injak, atau mereka sedang direndahkan gitu mungkin ya. Tapi kan Tuhan yang adil tahu kalau kita punya niat jahat, kalau kita sudah melakukan yang jahat. Makanya Daud bilang, ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi kembali lagi Daud itu ngajarin ke kita semuanya bahwa kita semua yang bergumul dengan dosa, ya, kalau misalnya kita tahu bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, apapun putusan Tuhan, apapun penilaian Tuhan, itu semua benar. Ya karena Tuhan adalah kebenaran. Tapi kan kenyataannya ada banyak orang yang mengira bahwa mengiranya bahwa ya udahlah, biasa ini kok, itu cuma hal-hal sederhana kok, gitu aja baper gitu kan. Kayak sekarang orang-orang gampang banget ya bicara gitu aja baper, dan kayaknya jadi terbiasa gitu untuk jelek-jelekin orang, atau kayak apa ya, bertindak tidak adil sama orang, gitu doang lo baper, lo terlalu banyak bawa perasaan gitu. Jadinya dosa tuh dianggap sepele dengan kita bilang katanya cuma baper. Ya, jadi Tuhan itu adil dalam keputusannya, bersih dalam penghukumannya. Daud bicara gitu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud ini bicaranya bahwa sebenarnya dia menyadari bahwa dosa yang dia sedang pergumulkan, ya, itu sudah ada bahkan ketika berada dalam kandungan ibunya. Bukan ketika udah lahir seperti seberkas kertas putih gitu ya, nggak perlu lanjutin pakai lagu. Tapi kayak ada banyak orang kan mengira bahwa bayi itu polos lah gitu ya, apalagi cuma bisanya nangis lah, ya kan. Tapi kalau kita telusuri ya, firman Tuhan itu kan prinsip kebenaran. Kalau kita lihat perkembangan ilmu, pada akhirnya para ahli itu akan menemukan penemuan-penemuan, pengetahuan-pengetahuan yang akan dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Salah satunya gini, ada banyak orang kan bilang katanya bayi itu seperti kertas putih, mereka masih polos. Tapi saya mau tanya, tahukah Anda seberapa egoisnya seorang bayi itu? Ini makhluk kecil ya, dia udah cari, udah dapat perhatian banyak orang gitu ya. Ini dia makhluk kecil nih, masih manusia kecil, dia seneng banget dia cari perhatian orang gitu kan. Dia kalau misalnya nggak dikasih makan, terlapar dikit nangis, ngambek gitu kan. Ya kalau kita lihat firman Tuhan sendiri udah mengatakan bahwa bukannya kita gede tahu kebenaran baru kita berdosa, enggak, bahkan dari kandungan ya kita udah berdosa. Ya, saya nggak akan panjang-panjang lebar bahasin dosa itu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi Daud mengatakan, ibadah atau memuji-muji Tuhan tentu akan mendapatkan pahala. Terus manfaat pahala saat di surga nanti untuk apa? Kalau saya sih memuji Tuhan bukan buat pahala ya. Saya memuji Tuhan karena saya senang memuji Tuhan aja. Karena saya tahu Tuhan yang layak dipuji, bukan untuk ngejar pahala. Karena saya tahu tanpa saya memuji Tuhan pun, tanpa saya berbuat baik, saya udah diberkatin. Loh, justru karena saya sudah diberkatin, saya akan memuji Tuhan, saya akan berbuat baik. Karena saya udah menerima berkat itu. Karena berkat yang saya terima gak cuma buat diri saya, tapi buat orang-orang sekitar saya. Gitu. Enggak lah, saya memuji Tuhan bukan buat dapat pahala. Kalau saya ya, teman-teman semua gimana? Ini Alex MC hadir lagi. Kasih jawaban ya di kolom komentar. Biar rame aja. Ya.
Jadi Daud bilang, sesungguhnya Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi gini, Tuhan yang punya kebenaran, Tuhan yang punya segala hikmat gitu ya. Tuhan yang adalah sumber hikmat sendiri gitu ya. Tuhan juga berkenan untuk memberikan kebenaran dan hikmat kepada manusia. Tapi kalau kita baca dari kitab Amsal gitu ya. Hikmat itu bahkan Allah mau nyatakan, mau berikan, tapi manusia yang menolak. Bahkan kita baca dari perjanjian baru ya, perjanjian lama juga. Selalu yang Tuhan inginkan adalah menyatakan kebenaran, menyatakan hikmatnya, menyatakan hukumnya yang sebenarnya itu membawa kita kepada kebenaran. Tapi kan respon orang-orang beda-beda ya. Orang mau tetap, misalnya contoh pada zaman dahulu, orang itu suka gitu ya untuk menyembah ciptaan, makhluk-makhluk lain. Yang sebenarnya harusnya yang mendapatkan pengagungan, kemuliaan itu ya cuma Tuhan. Bukan makhluk-makhluk ciptaan, karena mereka cuma ciptaan. Makanya saya senang banget ketika dalam 10 hukum Taurat itu ya, perintahnya itu dikatakan, jangan ada padamu Allah lain selain di bumi, di bawah bumi, maupun di atas, di langit. Kenapa? Karena semua yang Tuhan ciptakan itu memang luar biasa indahnya dan ajaibnya. Ya, tapi bukan untuk kita sembah. Yang layak menerima penyembahan kita cuma Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat dari seluruh kisah peristiwa yang ada dalam firman Tuhan, kita lihat kok Allah juga menyatakan diri kepada bangsa-bangsa asing. Bahkan kalau kita lihat dari kitab Daniel, bagaimana akhirnya raja yang memerintah saat itu pada masa Daniel mengagungkan Allahnya Daniel. Karena ternyata Allah Daniel bukan kaleng-kaleng gitu ya, berkuasa banget gitu. Jadi kita bisa lihat kedaulatannya Allah luar biasa. Allah memakai, bahkan Allah bukan kaleng-kaleng gitu ya, berkuasa banget gitu. Jadi kita bisa lihat kedaulatannya Allah luar biasa. Allah memakai, bahkan Allah Allah ada untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, yang saya bicara tentang Yunus. Allah ingin bangsa Niniwe itu bertobat, berbalik daripada kejahatannya, dosanya mereka. Dan ketika mereka berkabung, ketika mereka berpuasa, ya kan, sebagai wujud pertobatan mereka, Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka. Ya, anyway, bentar ya, saya ini wifi di daerah rumah saya tuh biasanya jam 3 emang agak suka melambat. Kita lanjut ya. Jadi Daud, kita tadi bahas tentang bagaimana sebenarnya Allah sudah berulang kali menyatakan kebenarannya, hikmatnya kepada manusia. Tapi manusianya nggak mau, manusia nggak mau diajarin gitu ya, manusia nggak suka kan kebenaran. Kenapa? Kenapa manusia tidak suka kebenaran? Kenapa manusia tidak suka hikmat? Kenapa manusia tidak suka untuk mencari yang benar? Ya kembali lagi, nggak jauh-jauh, dosa, ya dosa. Jadi Daud bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadi tadi kita belajar Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ya, Daud datang dalam doanya, dia membuka bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, yang penuh dengan kasih, karunia, dan yang penuh dengan rahmat. Ya. Yang kedua, karena dosa dan hakikat dosa, kecenderungan akan berbuat dosa. Ya, betul. Nah, selanjutnya setelah mengakui dosanya, ya, Daud katakan apa? Daud gak cuma Tuhan ampunilah, Tuhan kasihanilah. Daud bukan cuma dibilangnya apa ya, menaikkan ratapannya, keluhannya aja.
Tapi Daud juga minta, bersihkanlah aku, basuhlah aku, tahirkanlah aku. Kenapa? Karena Daud sadar, Daud sebagai raja, orang nomor satu di bangsa Israel saat itu, Daud tahu Daud gak bisa untuk menyucikan dirinya, Daud gak bisa untuk mentahirkan dirinya, membersihkan dirinya dari dosa, gak bisa. Itu sebabnya Daud ini tulis hal ini supaya kita juga baca dan tahu kebenaran ini, bahwa kita hanya bisa meminta kepada Allah yang mampu, yang sanggup membersihkan kita dari segala dosa kita. Ya, makanya menarik banget ya kalau kutipan Mazmur dari merah, dari merah itu bisa diubah menjadi putih seputih bulu domba gitu. Itu kayak dari mana? Nggak mungkin itu kan. Ya, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagaimana keadaan kita itu bisa dipulihkan. Bukan cuma keadaan kita, tapi kita juga bisa dibersihkan, ditahirkan dari dosa yang kita nggak bisa cari solusinya selain daripada Tuhan sendiri. Nah, setelah itu Daud katakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadi kita lihat bahwa ada sukacita, ada kegirangan ketika Daud yakin bahwa Tuhan akan membersihkannya, akan membasuhnya. Ada sebuah kesukacitaan ketika Daud tahu bahwa Tuhan akan memulihkan dirinya kembali. Bukan cuma memulihkan dosanya gitu ya, tapi juga memulihkan dirinya gitu. Karena tahu nggak, dosa itu ya, ada banyak orang, ya elah cuma salah ini, ya ampun, ya elah cuma ngelakuin dosa sekecil ini. Tapi tahu nggak, dosa itu destruktif loh, sangat merusak. Bukan cuma merusak destruktif, merusak itu merusak apanya gitu ya. Itu bisa merusak pikiran kita, bisa merusak jiwa kita, merusak roh kita, bahkan merusak kebiasaan hidup kita. Tidak lagi menjadi desain awal yang Tuhan tetapkan. Makanya orang bilang dosa itu jahat, bukan cuma jahat, parahnya itu destruktif. Kita lihat dari dosa pertama, ya kan? Kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, kemudian kisahnya Kain dan Habel, terus makin lama makin parah tuh. Tingkat dosanya, dalam arti bukan tingkat dosanya, dosa besar dosa kecil, enggak. Maksudnya kita lihat dampak dari dosa itu, kok bisa sesama saudara membunuh saudara yang lain. Lalu kok bisa gitu, kita lihat ya, semua manusia melakukan kejahatan sampai Tuhan sendiri yang melihat kok manusia semakin jahat gitu ya. Kalau kita lihat, dosa merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dan gak cuma merusak seluruh aspek manusia juga, merusak dunia ini juga gitu ya. Ya, makanya menariknya kalau kita lihat dulu Adam dan Hawa, mereka makannya, katanya Allah apa? Kamu boleh makan buah dari pohon-pohonan ini. Wah, luar biasa. Lalu pertama kali akhirnya Tuhan mengizinkan manusia bisa makan hewan ketika Nuh. Wah, jadi dari zaman Adam dan Hawa sampai sebelum akhir zaman semuanya lebih banyak makan sayur-sayuran gitu ya. Salah satunya itu. Ya. Jadi dunia ini bisa semakin jahat, semakin parah, destruktif. Bahkan kita lihat sekarang kayaknya lebih banyak nilai-nilai yang bikin dosa tuh jadi abu-abu gitu ya. Oh ya, itu kan value Anda. Ya udah, value saya berbeda. Kalau itu kepercayaan Anda, itu kepercayaan Anda, itu bukan kepercayaan saya kan gitu sekarang ya. Ketika kita mau misalnya sharing hal yang benar, dia langsung bilang enggak boleh lah framing orang seperti itu loh. Tunggu dulu. Sekarang tuh banyak orang ketika kita bicara tentang tindakannya, dia kena ke perasaannya. Padahal sebenarnya kita lagi mau bilang tentang tindakannya. Pak, ini tindakannya yang salah. Oh, saya emang orangnya selalu salah ya gitu. Jadi waktu itu saya pernah lagi live sama Kak Jingga kan. Saya nggak tahu nih bapaknya nih ada gak ya di sini. Jadi waktu itu kita lagi bahas tentang salah satu ayat dalam firman Tuhan. Anyway, juga waktu itu saya juga lagi renungan gitu kan, udah di akhir-akhir baru bapak ini mau naik, mau nanya. Nah, ketika orang lain itu lagi bertanya, bapaknya ada tuh, masa kayaknya nggak ada deh.
Saya juga enggak kayaknya udah nggak ada. Nah, terus udah kayak gitu, waktu bapaknya bicara itu nanya gitu kan. Saya tanya, "Pak, jelasin dong menurut Bapak pandangan Bapak dari ayat itu apa?" gitu kan. Karena kan kadang ada orang nanya, tapi sebenarnya dia mau cari pembelaan kan. Jadi saya bilang, "Pak, coba Bapak jelasin dulu menurut pandangan Bapak gimana? Ini nggak ada, kita nggak ada penghakiman duluan ya gitu. Kita mau kenal Bapak aja gitu." Dia jelasin. Lalu saya udah tahu nih arahnya kemana. Lalu akhirnya dia bilang bahwa iya dia Kristen, tapi menurut saya kok kayaknya dia belum mempercayai firman Tuhan adalah kebenaran gitu ya. Nggak apa-apa ya kan proses hidupnya. Lalu dia jelasin lagi kok, makanya sebelum akhirnya tahu dia Kristen kita tanya kan, "Bapak mohon maaf, Bapak ini beragama kah?" gitu kan. "Saya beragama Kristen." gitu. Tapi dari penjelasannya saya menilainya kok kayaknya lebih kuat, apa ya, ini Kak Jingga ada nggak ya? Ateisnya atau agnostiknya ya Kak? Tuh. Terus saya, oke oke. Lalu saya tanya latar belakang keluarganya gimana, apa segala macam. Ya intinya saya nggak sedang merubah bapak itu, saya juga nggak memaksakan kepercayaan saya kepada bapak itu, sekalipun bapak itu juga udah Kristen ya. Tapi waktu itu saya cuma bagiin, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, kali ini beda pendapat gitu ya. Eh, jadi berdiskusi panjang waktu itu dia, soalnya sama Kak Jingga. Terus tiba-tiba bapak itu bilang, oh jadi saya salah ketika membaca firman Tuhan. Lalu tunggu Pak, kita tidak sedang menyentuh profilnya Bapak, kita nggak sedang merendahkan Bapak, kita kan lagi bicara tentang statement. Nah, kalau misalnya kalau lagi debat udah langsung nyentuh ke personalnya, udah langsung ya membawa personalnya gitu ya. Ya mungkin itu disebut juga baper kali ya. Saya udah berhenti, udah nggak asik. Karena kalau kita berdebat ya udah debat aja dalam statement kita gitu ya, pandangan kita gitu. Tapi perlu ketahui juga memang ada beberapa hal yang membuat kita bisa tahu, oh ini latar belakangnya sehingga Anda punya pandangan berbeda dengan saya gitu. Saya juga belajar hal itu kok ketika lagi beda pandangan sama orang. Saya makanya ngejar saya untuk kenal orangnya, cari tahu latar belakangnya sehingga saya mengerti. Oh, ini loh penyebab sehingga dia punya pandangan ini nih. Oh, ini loh sehingga membuat dia punya pengalaman hal seperti itu, membuat dia meyakini bahwa firman Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya kita berdebat dengan sehat aja gitu ya. Dengan mengetahui bahwa seseorang itu punya statement seperti itu karena dipengaruhi sama pengalaman yang di latar belakangnya. Ya, jadi tadi kenapa bahas itu ya? Tadi itu bahas itu karena awalnya saya ingatnya tadi kegirangan dan sukacita. Oke, jadi gini. Daud katakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Oh, tadi ngomongin tentang dosa ya, destruktif gitu kan. Ini Manjo. Halo, salam kenal Manjo. Ya. Nah, jadi tadi kenapa jadi bahas itu? Karena gini loh. eh, Dosa itu kan tadi destruktif, bukan hanya tadi ya ngaruh ke diri kita sebagai manusia aja, tapi juga bagi ke dunia ini yang kita tinggalin gitu ya. Nah, jadi penderitaan yang Daud alamin dari dosanya itu ya, dan ketika dia tahu bahwa Tuhan yang diyakinin mampu untuk membersihkannya, membasuhnya, mentahirkannya, dia bersukacita dan dia girang. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni dosanya. Dan kita tahu bahwa kita akan bersukacita ketika Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi kalau memang itu adalah bagian kita untuk kita menerima konsekuensi, ya resiko dari kebodohan dan kesalahan kita, it's okay. Saya sendiri menyadari hal itu bahwa ketika saya berdosa, saya bisa mengakui itu di hadapan Tuhan Yesus dan saya bisa bawa itu ke hadapan Tuhan Yesus, menyerahkan dosa saya. Saya minta untuk Tuhan, tahirkan, bersihkan saya dan sucikan saya dari perbuatan-perbuatan yang najis itu, yang cemar itu gitu ya. Seperti tadi 1 Yohanes 1 ayat 9.
Nah, tapi kalau misalnya karena kesalahan dan dosa saya itu ada resikonya yang harus saya terima di dunia ini, ya udah saya jalanin sebagai sebuah pelajaran, kan kita gitu ya. Oh iya, 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 dulu waktu saya muda, itu memang jadi kebiasaan banyak anak-anak muda, kita banyak yang jatuh di area itu. Makanya kita pengen berbagi kepada generasi yang akan datang, bahwa itu tuh nggak baik, itu tuh nggak benar, itu tuh ngerusak lo gitu. Kita kan bisa share itu jadi testimoni kan. Ya, makanya kesaksian itu penting banget. Karena Tuhan itu bekerja secara luar biasa dalam hidup kita dan kita punya latar belakang berbeda-beda, tapi itu tidak membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Bukan cuma kita bagian yang baik-baik aja gitu ya, bukan cuma kita bagian yang happy-happy aja, kita juga bisa membagikan kegagalan dan kesalahan kita. Buat apa mesti malu? Kan itu udah di masa lalu. Buat apa kita takut ceritain itu udah masa lalu? Ya, tapi anyway kalau ada orang ngejudge kita dari masa lalu juga ya udah gitu ya. Tapi kan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memandang kita seperti itu. Ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi Daud gak cuma minta diampunin, Daud gak cuma minta belas kasihan, tapi Daud bilang, jadikanlah hatiku tahir, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, dengan keteguhan. Hari-hari ini kita perlu loh keteguhan hati. Di tengah generasi yang rusak, di tengah generasi yang udah korup, di tengah generasi yang udah terbiasa dengan kecemaran dan kenajisan, udah terbiasa untuk mendukakan hati Tuhan, bahkan tidak mempercaya adanya Tuhan. Kita perlu yang namanya keteguhan hati untuk tetap melakukan yang benar, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Untuk kita tetap berbuat baik, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, orang Kristen buat apa? Buat baik. Bukan buat kita dapat pahala, bukan. Bukan. Karena kita udah menerima identitas sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kita orang-orang yang disucikan, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang mendapatkan semua janji. Ya, yang Allah akan janjikan itu, kita tunjukkan itu dari hidup kita. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita tidak dibaikin orang, ya nggak apa-apa. Ya, banyak orang Kristen ketika udah berbuat baik, bukannya tahu diri, malah jadi nipu kita, gimana sih gitu ya. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang terlalu baik, kita dimanfaatkan. Bagaimana kalau kenyataannya memang itu adalah kesempatan untuk kita berbuat baik dan untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Iya, tapi lo dimanfaatin. Ya kalau memang gue dimanfaatin untuk kemuliaan nama Tuhan, kenapa tidak? Kalau akhirnya butuh 10 tahun orang itu untuk mengerti kebenaran melalui hidup saya, kenapa tidak? Karena kita kira berbuat baik itu sekali dua kali, ya udahlah sekali dua kali, udahlah udah cukup berbuat baik. Tidak. Berbuat baik itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Kalau Anda berbuat baik itu cuma sekali-kali, Anda bukan berbuat baik. Kalau Yesus cuma berbuat sekali-kali, berbuat baik, Yesus bukan baik, Yesus bukan pribadi yang baik. Makanya kita lihat Yesus itu penuh dengan kasih, karena kita udah banyak menerima kasihnya. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik, kita sebagai anak-anak Bapa di surga, kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di surga yang baik. Dengan apa? Dengan kebaikan kita. Jadi kita hidup baik, kita hidup benar, apalagi kita hidup takut akan Tuhan. Ya, tujuannya bukan untuk orang biar baik sama kita. Orang baik sama kita mah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi untuk kita menunjukkan siapa kita. Ya, jadi siapa kamu? Itu akan orang kenali dari hidup kamu. Setuju? Tapi sekarang banyak orang kebalik. Menilai kita dari tunggu. Biar gak kebalik-balik. Oke, gini. Jadi
Ada banyak orang kebalik antara identitas dengan apa yang dia lakukan. Saya tahu ini pasti nggak semua orang ngerti nih hal ini. Karena untuk orang-orang yang pernah menderita secara kejiwaan, apa maksudnya? Orang-orang yang pernah ngalamin sakit jiwanya, mentalnya pasti ngerti hal ini. Maksudnya gini, kadang kita pernah merasa bahwa kita nggak bisa lagi berbuat sesuatu buat orang lain. Kita capek, kita lemah, kita pengen nyerah. Aduh Tuhan, pengen nyerah, nggak bisa. Kita capek secara mental gitu ya. Kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bener-bener capek, secapek itu mental kita sampai kita punya pikiran seperti itu. Tapi ketika saya ngalamin proses itu saat saya lagi sakit secara jiwa saya bener-bener saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa muji nyembah Tuhan, saya cuma duduk diam. Dalam doa saya cuma lebih sering untuk teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, amin. Cuma gitu doang. Pagi, Tuhan, amin. Malam, aduh Tuhan gimana ya, Tuhan, amin. Cuma itu doang. Kayak bener-bener gak bisa mengucapkan apapun lagi karena itu saking tertekannya gitu ya. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya lagi gak bisa berbuat sesuatu di depan Tuhan. Lalu saya merasa saya yang tadinya orang yang produktif banget, orang yang tadi warawiri, orang yang selalu sibuk, orang yang selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya menemukan diri saya lagi capek banget. Mental saya lagi sakit gitu ya, jiwa saya lagi sakit. Lalu akhirnya saya mengetahui bahwa siapa saya di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang saya bisa lakukan buat dia. Saya menyadari bahwa kadang-kadang saya gak bisa untuk selalu memuji Tuhan. Kadang-kadang saya menyadari bahwa kadang-kadang saya lemah untuk doa aja kayak sulit banget ya Tuhan gitu. Dalam posisi-posisi terpuruk saat itu. Sampai akhirnya saya mengingat bahwa saya punya identitas di hadapan Tuhan, bahwa saya anaknya, saya dikasihinya, saya bahkan ditebusnya sebelum saya ada ke dunia ini, bahkan sebelum orang tua nenek moyang saya ada gitu ya. Tuhan Yesus sudah ada menebus saya karena dia mengasihi saya. Lalu dari situ saya belajar bahwa identitas saya itu jauh lebih penting daripada apa yang saya bisa lakukan kepada Tuhan. Nah, ketika saya meyakini identitas saya, jadi kekuatan saya, jadi penghiburan saya, sampai hari ini saya pegang identitas saya. Mau orang lain katakan apapun, mau orang lain menghina saya, mau orang lain judge saya seperti apa, menghakimi saya seperti apa. Karena saya tahu identitas saya secure, identitas saya tidak berubah di hadapan Tuhan Yesus, maka saya bisa aman, saya lanjutkan hidup gitu. Dan ketika saya udah mulai kuat, sehat lagi, jiwanya, mentalnya bisa beraktivitas dengan normal, yaudah saya mulai untuk melayani Tuhan lagi. Saya mulai melakukan semuanya dengan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi itu bukunya juga lucunya ketika saya lagi ngalamin proses itu dan berapa bulan kemudian udah lewat gitu ya masa itu, saya baru tuh baca buku si bukunya Peter Scazzero kan tentang The Emotionally Healthy Leader. Wah, ternyata gitu kan ada orang lain yang menemukan hal yang sama gitu. Jadi saya senang banget. Itu sebenarnya buku itu banyak membahas tentang kesehatan mental sih. Karena bagi beberapa pemimpin kadang-kadang itu ada ketidaktahuan mereka tentang bagaimana sebenarnya firman Tuhan itu juga membahas kok bukan hanya pekerjaan atau kesibukan secara jasmani, tapi juga ada esensi yang penting bagi iman kita, bagi jiwa kita, mental kita, termasuk bagi roh kita juga gitu. Nah, selanjutnya ayat yang ke 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini yang saya senang dari Daud. Selain dia terbuka tentang dosanya di hadapan Allah, dia minta, Tuhan jangan lupakan aku. Tuhan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Dia tahu bahwa sumber hidupnya cuma dari Tuhan. Dia tahu sumber hidupnya cuma dari roh Allah yang hidup. Dia tahu bahwa Tuhan itu segala dari hidup dia. Dia berdosa, dia mengaku dosanya. Oke Tuhan, aku salah, aku berdosa. Aku minta Tuhan tahirkan dan kuduskan aku. Tapi Tuhan jangan lupain aku. Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Karena dia tahu, dia penting banget untuk selalu
mengandalkan Tuhan, dia tahu pentingnya peranan Tuhan dalam hidupnya, bahkan bukan cuma peranan, keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia seorang raja loh. Dia kasih contoh ini bagus banget ya. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aduh, dari banyaknya mazmur yang kita baca ya dari kemarin, Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang baru pertama kali hadir, saya perlu ulangin lagi. Bahwa pemazmur itu khususnya banyak mazmur dari Daud, ketika dia mengaku dosanya, ketika dia mau membawa doanya, dia menaikkan harapannya, keyakinannya kepada Tuhan, ya, dia selalu bilang, aku akan mengajarkan kepada orang lain, aku akan menunjukkan kepada banyak orang, aku akan mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran, tentang jalan-jalanmu, tentang titah-titahnya Tuhan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, ini tuh sesimpel apa yang Daud alamin membuat dia mau bersaksi, mau bagiin tentang Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, tentang hukum-hukumnya Tuhan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mengenal, mengetahui tentang Tuhan, dan mereka berbalik dari setiap jalan mereka yang salah. Makanya kalau misalnya ada orang yang menganggap remeh, menganggap rendah kesaksian, berarti Anda belum tahu prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bersaksi. Ya, saya tahu kesaksian itu kenapa luar biasa ya. Karena itu bicara tentang pengalamannya menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, pengalaman itu yang membuat kita jadi punya keyakinan, ya, kita tetap terus bertahan. Karena apa? Karena Tuhan udah tolong kita. Kita kan mau tetap percaya sama Dia, karena Tuhan telah menolong kita dan Tuhan akan menolong kita. Dulu ya, kalau diingat-ingat, saya dulu, ya ini saya mau kesaksian, ini lucu banget ceritanya. Jadi dalam proses saya sekolah teologi itu, adalah waktu itu saya tuh tidak ada duit gitu kan. Saya emang ketika udah SMA tuh saya udah nggak biasa minta duit sama orang tua. Meskipun saat itu saya tidak bekerja. Ya gimana lah cara Tuhan yang ajaib gitu ya. Singkatnya waktu itu saya lagi mau balik ke Jakarta, dari rumah saya balik ke Jakarta, ke rutinitas sehari-hari gitu ya, ngampus. Saya kan ngampus di daerah Jakarta Barat, waktu itu sempat ngampus di daerah Jakarta Barat. Nah terus saya tuh ngelihat gini, duh Tuhan, tinggal 50.000, ini gimana ya, seminggu bisa nggak ya? Tapi kan saya nggak cerita sama orang lain, saya cuma berkeluh kesah aja sama Tuhan. 50.000 gimana gitu kan, ya udah pokoknya jalan aja gitu. Nah menariknya, baru berapa menit saya itu ngeluh, saya baru keluar dari rumah saya ngeluh tentang hal itu sama Tuhan. Di depan saya tuh lagi ada bapak tukang becak yang saya tahu memang dia suka ngetem deket rumah saya waktu itu. Dan tukang becak zaman sekarang gitu kan nggak selalu ada, maksudnya nggak selalu mendapatkan keuntungan karena becak gitu ya. Ada banyak orang yang udah anggap remeh becak gitu. Nah BTW kan rumah saya tuh perumahan ya, jadi iya angkot ada, ya Gojek bisa ada gitu kan, ya becak juga masih ada. Nah tapi dia buka dong duit dari dompetnya, jadi nggak sengaja dia lagi buka dompetnya, kelihatan sama saya gitu kan, itu 20.000. Terus saya kayak, Tuhan, orang lain Tuhan kasih berkat 20.000 dan dia cukup, kenapa saya punya 50.000 saya masih tidak cukup? Aduh gitu, saya langsung nyesel. Aduh Tuhan, ampunin saya. Aduh Tuhan, ampuni saya karena saya tidak belajar untuk mencukupkan berkat yang Tuhan berikan. Gitu. Itu saya ngeliat peristiwa itu tuh jadi perenungan selama seminggu. Malu banget sama Tuhan. Kenapa? Ya ampun Tuhan. Orang ya di dompetnya di siang itu, enggak sih, sore itu dia duitnya 20.000. Tapi kayak dia ya udah biasa aja gitu. Tapi Tuhan, saya aja 50.000 saya aja udah ngeluh-ngeluh kayak gimana. Tuhan ampuni saya karena saya tidak belajar untuk mencukupkan apa yang ada.
Karena saya tahu anak-anak Tuhan pasti Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan ya. Karena pemeliharaan Tuhan tuh bukan berdasarkan dari jumlah uang yang kita milikin, setuju gak sih? Kadang kita tahu kita lagi terbatas, aduh ini lagi nggak bisa seperti yang biasanya gitu kan. Tapi ada aja berkatnya Tuhan, lewat apapun gitu ya. Jadi saya dari peristiwa itu saya melihatnya, oh Tuhan ampuni saya ya kalau saya nih mengeluh pada hal-hal yang saya tidak sadari bahwa itu mendukakan hati Tuhan. Ya, selanjutnya ayat yang ke-16. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jadi kita lihat ya maknanya sebenarnya Daud katakan, apa? Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Jadi sesungguhnya ketika kita menyadari betapa fragile-nya kita, betapa hancurnya kita, remuknya kita, dosanya kita yang begitu merusak kita, betapa kita itu mudah gitu ya untuk jatuh, untuk ditipu, untuk terjebak dalam hal-hal yang fana. Kita terjebak dalam misalnya penipuan, kefanaan, apalagi sih iri hati, ada banyak hal lah ya. Kita menyadari bahwa Tuhan ternyata untuk kita membawa kehancuran kita ini di hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah anggap hina ya. Ketika kita membawa kerapuhan kita ini, Tuhan tuh gak pernah anggap hina gitu. Justru Tuhan menghargai, Tuhan menghormati bahwa kita berani terbuka, jujur, dan menyadari, kita sadar kita perlu Tuhan. Tapi zaman sekarang orang gimana? Lebih banyak yang ketika dalam doanya, lebih banyak datang ke Tuhan tuh lebih menunjukkan kekuatannya kan. Aku gak biasa nunjukin kekurangannya aku gak biasa nunjukin kelemahannya aku gak biasa nunjukin jeleknya aku. Tapi Tuhan bukanlah orang biasa, Tuhan adalah Tuhan. Dan kita gak apa-apa untuk menunjukkan, mengakui dosa, menunjukkan keburukan kita, menunjukkan pergumulan kita, menunjukkan kerapuhan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, pribadi yang tepat, yang bisa kita tunjukkan diri kita apa adanya. Saya katakan ini karena saya ketika menyadari bahwa saya bisa terbuka apa ada di depan Tuhan, kata Tuhan tuh menerima semua kerapuhan saya. Ketika orang lain gak mau menerima kekurangan, kelemahan saya, tapi Tuhan mau menerima saya apa adanya. Ya, dari situ saya menyadari bahwa Tuhan itu bukan pribadi, saya gak dapat menemui pribadi Tuhan di dalam pribadi orang lain. Maksudnya saya gak bisa menemukan ada seseorang yang menerima saya apa adanya. Orang tua kita kadang punya rasa yang terbatas ya, kasih yang terbatas. Pasangan kita punya kasih yang terbatas, pengenalan terbatas terhadap diri kita. Tapi Tuhan mengenal dan mengasihi kita dengan tidak terbatas. Masalah sekarang adalah kita mau gak terima hal ini, bahwa kasih Tuhan itu besar bagi kita, penerimaan Dia itu sempurna dalam hidup kita. Mau gak kita serahkan hidup kita, percayakan hidup kita kepada Dia? Ya, karena sekali lagi kita tuh manusia, kita gak tahu masa depan kita. Tapi banyak manusia stres karena berusaha menjamin hidupnya. Kita tidak bisa menjamin hidup kita. Yang bisa menjamin hidup kita cuma Tuhan. Ya,
Gimana teman-teman semuanya nih, udah kurang lebih hampir 1 jam saya bagian renungan firman Tuhan. Boleh dong berbagi poin apa sih yang tadi kalian semua dapetin, atau misalnya ada hal yang baru yang kalian dapetin yang tadi aku nggak bagiin, supaya teman-teman lain bisa dapetin nih. Jangan takut salah, jangan takut kayaknya aku tidak pintar berteologi. Enggak. Boleh tulis-tulis aja. Saya bilang gitu langsung semuanya lab. Nggak berani. Enggak lah. Saya justru banyak diberkatin sama teman-teman semuanya kalau lagi hadir di live TikTok. Karena saya juga jadi belajar hal yang baru. Saya melihat, oh ada orang-orang yang punya pandangan seperti ini ya. Oh ada orang-orang yang punya pengalaman seperti ini ya. Oh ada orang-orang yang ngerti ayat firman Tuhan tuh kayak gini ya. Saya sambil ngaso. Ayo, berani dong tadi mau bagiin apa? Hal apa tadi yang saya udah bagiin di renungan? Mazmur 51. Kakak pendeta ya? Enggak. Pendeta itu kan gelar ya sebenarnya. Tapi saya hamba Tuhan full time. Saya khususnya penginjilan, yang dimana saya lebih suka untuk memperlengkapi tubuh Kristus gitu ya, supaya tubuh Kristus juga bersatu, bukan hanya bersatu tapi juga bertumbuh pengenalan yang benar gitu. Jadi saya bukan pendeta, saya nggak punya gelar pendeta. Evangelis ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya punya gelar pendeta atau tidak punya itu bukanlah hal yang terutama gitu ya. Sama ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa dalam segala keadaan firman tetap ada untuk kami bisa baca. Ada begitu banyak orang yang sulit banget Tuhan untuk baca firman Tuhan. Mereka harus bersembunyi, mereka harus membaca dengan diam. Alkitab juga harus dirobek untuk mereka tidak ditemukan, mereka tidak dipenjara. Tapi biar kami dengan semua kebebasan ini kami bersuka cita karena kami punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kami punya waktu untuk menikmati firman-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa ada sukacita sendiri ketika kami mempelajari mendalami firman Tuhan. Dan gak cuma kami mempelajari firman Tuhan, tapi firman-Mu itu membawa kami hidup. Firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu luar biasa nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur atasnya. Biar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan, biar hidup kami juga menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga ada begitu banyak orang bisa mengenal Kristus dari dalam hidup kami. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you semua. Anyway, kayaknya aku ada rencana untuk live malam.